Halo adik-adik semua, kenalin aku Patrick. Nah, aku ini dari TIS ingin ngajak teman-teman dan adik-adik semua buat belajar bersama tempat hidup tumbuhan dan hewan. Nah, jadi adik-adik kan sering lihat kalau di sekitar kita tuh ada banyak macam makhluk hidup kayak hewan contohnya, ada semut, tikus, gajah, sama binatang-binatang lain. Nah, nggak cuma itu, kita kadang juga dikelilingi sama tumbuhan, kayak pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Nah, di sini kita mau belajar tempat hidup hewan dan tumbuhan tuh ada di mana aja sih, sama apa aja yang hidup di situ. Oke, di sini kita bisa lihat ada tiga ya adik-adik. Ada darat, ada air, sama ada yang bisa hidup di darat sama air. Nah, ini kita ke hewan dulu. Kalau di hewan yang hidup di darat ada apa aja contohnya? Contohnya itu ada gajah, kelinci, kemudian ada kucing, ini kucing ya, dan yang terakhir ada semut. Ada apa lagi nih? Nah, yang lainnya itu contohnya jerapah, habis itu harimau. Pokoknya hewan yang berkaki itu biasanya di darat. Nah, ada juga ular gitu-gitu. Nah, dia hidupnya di darat. Nah, oke. Tadi kan kita membahas yang hidup di darat. Nah, sekarang kita beralih ke air. Nah, air tuh maksudnya apa sih, Kak? Air tuh bisa di sungai, di laut. Nah, kalau sungai itu air tawar biasanya isinya ikan air tawar kayak ikan lele, ikan mujair, ikan gurami. Nah, ada juga yang di laut, contohnya ikan tuna, ubur-ubur. Nah, yang hidup di air ini biasanya bernafasnya pakai insang. Kalau yang di darat tadi, mereka punya paru-paru dan eh, organ yang menyerap oksigen. Nah, di air ini kita bisa lihat ada ikan, ada ubur-ubur. Nah, kalian kalau sering lihat SpongeBob, kartun SpongeBob pasti tahu dong banyak binatang yang hidup di air kayak Mr. Crab itu kepiting atau Squidward cumi-cumi dan banyak ikan juga. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ada udang sama gurita. Nah, kemudian kita ke hewan yang bisa hidup di dua tempat. Jadi hewan ini tuh dia bisa di darat, kadang nyelam juga ke air. Nah, di sini ada katak, kepiting, dan buaya. Kalau kepiting nih kadang kalau adik-adik suka nonton film, dia bisa dia bisa nyelam dan kadang suka berjemur juga di daratan biar dapat sinar matahari. Nah, sekarang kita ke tumbuhan yuk. Nah, tumbuhan ini ada yang di darat dan di air juga. Nah, di darat ini mangga, contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon nangka, pohon pisang, dan banyak ya lagi yang di darat kayak eh, tanaman umbi-umbian kayak kentang, bawang, terus berbagai macam pohon buah-buahan juga di mangga apa pohon jambu, pohon rambutan. Nah, ciri-cirinya yang di darat itu biasanya eh, batangnya tebal, terus yang punya buah itu biasanya di darat. Eh, ada juga pohon kelapa gitu.
sekarang kita bahas yang banyak ditemui di perairan. Nah, di sini ada eceng gondok, ada teratai, ada pohon bakau, dan rumput laut. Pohon bakau ini punya banyak fungsi. Jadi dia akarnya nancep di daratan yang ada di bawah air dan dia bisa mencegah terjadinya pengikisan pantai. Jadi pantai atau tanah itu kalau kena air terus lama-lama habis. Nah, pohon bakau bisa mencegah itu. Nah, di rumput laut ini ada di bawah laut biasanya. Dia tinggalnya sama terumbu karang. Jadi kalian kalau ke laut biasanya tanamannya ngelihatnya ini. Ini tuh bisa buat makan ikan-ikan juga. Nah, eh, apa yang kita lakukan nih setelah kita tahu kalau lingkungan hidup ini banyak ditempati sama teman-teman kita tumbuhan dan hewan. Nah, eh, yang bisa kita lakukan tuh kita kan tahu kalau kita hidup bersama mereka. Kita anggap mereka itu teman kita. Nah, kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan mereka haruslah menjaga lingkungan tempat tempat kita hidup juga supaya tempat kita hidup dan tempat mereka hidup juga supaya tumbuhan dan hewan itu tidak punah atau mati karena tidak punya tempat tinggal. Nah, yang bisa kita lakukan apa aja sih? Nah, itu bisa kayak misalkan sungai, kita nggak buang sampah sembarangan. Terus, kalau di darat, kita nggak nebang pohon sembarangan, nggak buang sampah juga. Soalnya sampah itu biasanya bisa buat hewan keracunan dan mati. Dan kalau kita ngerusak kayak pohon atau lingkungan mereka, mereka juga nggak punya tempat tinggal dan akhirnya bakal mati. Nah, kita harus sayang kepada mereka. Makanya itu, kita harus melestarikan lingkungannya mereka juga. Nah, ini adalah latihan soal buat adik-adik. Adik-adik belajar. Nah, ini ada bisa dilihat nomor satu yang hidup di darat apa bisa dipilih. Terus nomor dua tempat hidup teratai. Nomor tiga ini hewan apa nih? Ayo, hidupnya di mana? Nah, ini nomor empat tumbuhan terumbu karang hidupnya di. Dan yang terakhir eh, contoh sikap kita terhadap lingkungan hidup di sekitar kita untuk melindungi. Nah, tadi udah dijelasin. Coba adik-adik berkreasi sendiri gimana cara menjaga lingkungan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semua adik-adik. Sampai berjumpa kembali. Dadah.